Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Arinda, NIM 34021902889 dari kelas manajemen I. Pada pertemuan kelima, akan memahami dan mempraktekkan dua alat analisis. Yang pertama, payback period, dan yang kedua, average rate of return. Pengertiannya ada di buku halaman 19 sampai 23. Payback period (PP) adalah metode yang mengandasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kelemahan metode ini adalah mengabaikan penerimaan setelah payback tercapai dan mengabaikan konsep time value of money, menurut Julian Yamit. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto, net cash flow, menurut Bambang Rianto. Rumus payback period yang pertama, jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Payback period sama dengan N tambah A min B per C min B kali 1 tahun. N itu tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment. A. Jumlah initial investment. B. Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. C. Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N tambah 1. Di sini ada contoh soal dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Kemudian rumus yang kedua, payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Sama dengan payback period sama dengan initial investment per cash flow kali 1 tahun. Di sini ada contoh soal dari suatu rencana investasi atau proyek yang jumlahnya setiap tahun sama. Kemudian ARR atau Average Rate of Return. ARR merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Di sini juga ada contoh soal dari ARR. Dan unjuk kerja pada pertemuan kelima ini yaitu hitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi A jumlahnya sama setiap tahunnya dan B jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, hitung rata-rata pengembalian bunga investasi A mesin A dan B mesin B. Dan sekarang akan mempraktekannya. Ini adalah contoh soal. PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Di sini investasi mesin A 28 juta dan investasi mesin B 32 juta. Umur ekonomis dari mesin A 6 tahun dan mesin B 6 tahun. Nilai residu dari mesin A 0 dan dari nilai residu dari mesin B 5 juta. EAT dari mesin A setiap tahunnya sama. Jika EAT-nya sama, maka kita nanti menghitungnya menggunakan rumus SLN. Dan mesin B EAT-nya berbeda. Berbeda setiap tahun. Di sini ada 6 tahun dan nanti menggunakan rumus SJD. Dengan tingkat bunganya di sini itu 15%. Dari kasus ini, kita akan mencoba mencari payback period dan average rate of return. Kemudian kita ke payback period dulu.
Di sini, mesin A initial investment 28 juta dan mesin B initial investment-nya 32 juta. EAT. EAT pada tahun kedua sama dengan rumusnya sama dengan klik ini, kemudian enter 8 juta. Oh, kunci dulu. Harus dikunci dulu. Ini hasilnya sama 8 juta. Kemudian kita seret. Kemudian depresiasi. Mesin A menggunakan rumus SLN karena EAT tiap tahunnya itu sama dengan SLN kurung kos itu biaya investasi yaitu 28 juta, kemudian dikunci F4 titik koma, salvage-nya itu tadi tidak ada 0 pada mesin A, titik koma, kemudian lives-nya itu 6 tutup kurung enter. Dan ini hasilnya 4.666.667. Kemudian kita seret. Kemudian ini depresiasi per tahun ya. Kemudian cash flow. Rumusnya sama dengan EAT 8 juta ditambah dengan depresiasi 4.666, kemudian enter. Ini hasilnya 12.666.667. Kemudian kita tarik, dan ini hasilnya juga sama. Kemudian mencari rata-rata mesin A, kita blok EAT, depresiasi, cash flow, kemudian autosum, kemudian average. Dan ini hasilnya. Payback period pada mesin A. Kita menggunakan rumus sama dengan 28 juta dibagi dengan rata-rata cash flow, dibagi 12 juta, kemudian enter. Dan ini hasilnya 2,21 tahun. Cara membacanya 2 tahun 2 bulan. Dan kemudian mesin B. EAT pada mesin B tiap tahun berbeda-beda. Rumusnya, bagaimana mencari depresiasi pada mesin A? Rumusnya, kalau tadi dari mesin B SLN, pada mesin A, pada mesin B, karena EAT-nya berbeda, jadi menggunakan rumus sama dengan SYD, buka kurung, kos-kosnya 32 juta, kemudian dikunci F4, kemudian titik koma, salvage-nya itu 5 juta. 5 juta kita tulis dengan 5E6. Kenapa E6? Karena 0 dari 5 juta itu ada 6. Kemudian titik koma, live-nya itu 6, kemudian titik koma pernya 1. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Kemudian ini hasilnya 7.714.000, kemudian kita tarik, dan ini hasilnya berbeda. Kemudian jadi depresiasi tiap tahunnya berbeda. Rumus dari cash flow ya, sebenarnya kita cash flow sama dengan rumusnya EAT ditambah dengan depresiasi, kemudian enter. Hasilnya 16.714.000, kemudian kita tarik. Kemudian dan ini hasilnya. Dan untuk mencari rata-rata sama seperti mesin A, kita blok, kita ke autosum, kita ke average. Dan ini hasilnya. Kemudian investasi awal. Investasi awal itu sama dengan 32 juta, enter. Cash inflow. Cash inflow pada tahun ke-1 sama dengan 16 juta, enter. Invest belum kembali. Rumusnya sama dengan 32 juta dikurangi dengan 16 juta, enter. Kemudian cash inflow tahun kedua. Cash inflow tahun kedua itu
Cash inflow tahun kedua sama dengan 13 juta, enter. Kemudian invest belum kembali sama dengan invest belum kembali yang 15 juta dikurangi cash flow pada tahun kedua, kemudian enter. Kemudian is cash inflow tahun ketiga, yaitu sama dengan 11 juta, enter. Kemudian kelebihannya sama dengan 1.357 dikurangi cash flow pada tahun ketiga, cash inflow pada tahun ketiga, kemudian enter. Hasilnya pasti minus ya, min 9 juta 85. Bentar kita simaknya dulu. Kemudian kelebihan bulan. Kelebihan di sini cara menghitungnya sama dengan buka kurung min 9 juta dibagi dengan cash inflow pada tahun ketiga dibagi 11 juta, tutup kurung, kemudian dikali dengan 12. 12 itu bulan pada 1 tahun. Kemudian enter. Hasilnya 10,54. Kemudian payback period pada tahun pada mesin B, rumusnya sama dengan buka kurung 36. Kenapa 36? Karena 36 itu bulan dalam 3 tahun. Jumlahnya ada 36 dalam 3 tahun itu, dikurangi kelebihan bulan, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi dengan 12. Kemudian enter. Ini hasilnya. Kemudian kita pakai koma, tambah, dan ini hasilnya 2,12. Jadi pengembalian modal mesin A atau mesin B, mana yang lebih cepat? Yaitu mesin B. Kita coba perhitungan pada average rate of return. EAT. Pada EAT kita ambil dari yang set payback period sama dengan, kemudian enter. Kemudian ini ditarik. Depresiasi juga kita ambil dari yang set payback period sama dengan ke set payback period, kemudian ini, kemudian enter. Cash flow itu sama dengan EAT ditambah dengan depresiasi. Ini hasilnya 12.666.667. Kemudian kita set. Kemudian total di sini kita menggunakan rumus sum. Kalau pada payback period menggunakan average, sedangkan pada ARR kita menggunakan sum. Blok dulu, kemudian ke auto sum, kemudian pilih sum. Dan ini hasilnya. Dari EAT 48 juta, dari depresiasi 28 juta, dan dari cash flow 76 juta. Kemudian depresiasi pada, dan sekarang mesin B. EAT-nya itu berbeda. Depresiasi dari mesin B kita ambil dari set payback period. Kemudian enter. Kemudian kita tarik. Pada cash flow di sini rumusnya juga sama dengan EAT. EAT ini 9 juta ditambah dengan depresiasi. Kemudian kita enter. Kemudian kita tarik.
Total di sini kita ke sum. Kita rumusnya blok, autosum, pilih sum. Dan ini hasilnya dari EAT 30.500.000, dari depresiasi 27 juta, dan dari cash flow 57.500.000. Kemudian ini investasi atau umur ekonomis. Untuk menghitung investasi atau umur ekonomis sama dengan rata-rata investasi itu 28 juta dibagi dengan dibagi dengan umur ekonomis 6. Ini hasilnya 4.666. Kemudian rata-rata EAT. Rata-rata EAT itu sama dengan total EAT dibagi dengan umur ekonomis. Kemudian average rate of return mesin A, rumusnya sama dengan rata-rata EAT. Rata-rata EAT itu 8 juta dibagi dengan umur ekonomis yang 4.666, kemudian enter. Ini hasilnya. Kemudian rata-rata investasi atau umur ekonomis dari mesin B, rumusnya sama dengan rata-rata investasi 32 juta dibagi dengan umur ekonomis itu 6 tahun. Enter. Kemudian rata-rata EAT, rumusnya sama dengan ini dibagi dengan 6 tahun. Kemudian enter. Kemudian average rate of return-nya kita yang ini, yang mesin A, kopikan saja CTRL-C, kemudian di sini CTRL-V. Jadi pada yang ARR, untuk yang kita pilih yang persenannya besar. Yang persenannya besar itu yang mesin A, 17143%. Payback period menggunakan perhitungan pengembalian modal yang lebih cepat. Yang lebih cepat itu pada payback period adalah mesin B. Sementara ARR yang paling besar adalah mesin A, karena pesanannya itu 171,43 itu lebih besar dari 95,31. Itulah cara menghitung payback period dan average rate of return. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.